Selamat sore sahabat NH, balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Kali ini dokter yang sempat viral ya, bahkan sampai sekarang masih viral. Ini masih naik terus dok kontennya, wih keren. Kayaknya sahabat NH kalau misalnya belum tahu, langsung aja ke Instagram kita, ke YouTube kita, langsung search aja Dokter Erika Fitri, spesialis kesehatan jiwa. Hai dokter. Apa kabar Yesi? Baik banget, saya seneng banget kemarin baca komen-komennya netizen ya, itu mereka interest banget, pengen banget katanya ayo dong dokter Eka dibanyakin lagi sama kontennya. Ini berarti harus sering-sering jadwal kayaknya ya. Sebelum dibanyakin, ada suatu hal yang perlu saya benerin. Apa tuh? SPKJ itu bukan kesehatan jiwa. Apa tuh? Tapi spesialis kedokteran jiwa. Oke, revisi ya. Spesialis kedokteran jiwa. Berarti nanti semuanya kita revisi dok ya. Karena kayaknya masih ini deh, masih typo kayaknya. Ya, karena kedokteran jiwa itu bagian besar dari kedokteran secara umum ya. Ya, seperti itu. Oke, revisi ya dok ya. Baiklah, nah karena kita sekarang sudah barengan sama dokter Erika, kita mau bahas nih. Plus yang spesial adalah kita juga dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada hari ini tanggal 10 Oktober 2023 dok. Ini ya kalau saya baca sekilas, dokter juga tadi sudah mention juga kan kalau tema pada tahun ini adalah mental health is universal human right, atau kesehatan mental adalah hak asasi manusia. Menurut dokter nih ya kan, melihat perkembangan zaman sekarang ini, apakah yang tadi barusan kita sebut itu sudah kita terapkan ya kan? Karena seringkali kita temui juga banyak sekali keluarga, kerabat yang mempunyai rekan-rekan yang ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu kita lihat dok, bahwa mereka dipasung, ya, terus dikurung juga, ya kan, dalam satu ruangan, bahwa di stigma di masyarakat orang dengan gangguan jiwa ini kayaknya wah bisa ngerusak barang, bisa bikin rusuh kayak gitu. Doh, menurut dokter ini gimana nih dok? Ada stigma seperti ini? Baik, Yesi. Mental health is universal human right. It's right. Mungkin 1000% right begitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh begini, kesehatan mental untuk semua, begitu, yang sederhana. Betul. Nah, kita tahu ya peran media sosial kita, literasi kita saat-saat akhir-akhir ini memang meningkat. Belum lagi kita dalam masa pandemi itu menurut saya banyak orang terliterasi dari media sosial, dari bahan apapun, sehingga awareness terhadap gangguan jiwa, mental health itu juga semakin meningkat. Sehingga itulah yang kami para pemerhati kesehatan jiwa, ya ini psikiater termasuk juga psikolog begitu ya, sangat senang dengan kondisi ini. Artinya usaha kami yang bertahun-tahun itu untuk menurunkan stigma terhadap kesehatan mental itu mulai membuahkan hasil. Dengan harapan di masa depan orang yang memang mengalami adanya masalah kejiwaan atau yang tadi Yesi sebut dengan ODGJ, itu mendapatkan pertolongan yang baik, artinya mulai deteksi dini, penanganan yang komprehensif, dan endingnya kita akan berbicara mengenai kualitas hidup. Orang tersebut harus mempunyai kualitas hidup yang baik kembali, bisa terresosialisasi dengan lingkungan sekitar, bisa mempunyai esteem yang baik dan bisa bermanfaat senantiasa bagi banyak orang di sekitarnya. Oke, berarti juga mereka juga butuh dukungan kita. Sangat butuh ya. Jangan malah karena kita melihat wah ODGJ nih kayaknya kita banyak dok soalnya kayak gitu udah jaga-jaga, bukan jaga-jaga sih sebenarnya, lebih kayak menghindari gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak apa-apa ya dok ya. Ya, kita harus mengurangkan stigma bahwa ODGJ itu bukan kayak sudah end gitu ya. Final stage dari suatu kondisi. Betul. Somehow kita bisa mengusahakan sesuatu. Tidak semua gangguan jiwa itu endingnya seumur hidup kayak label, tidak. Mungkin sebaiknya kita paham betul ya apa sih yang disebut dengan gangguan jiwa. Oke, apa itu dok gangguan jiwa lebih lengkapnya supaya masyarakat awam itu juga tidak langsung ODGJ nih, sorry tapi
orang gila gitu. Iya. Seperti itu dok. Konsep gimana? gangguan jiwa itu ada 3 Yes. hal penting. Yang pertama adalah adanya gejala klinis yang bermakna, baik itu dalam suatu kumpulan gejala psikologis, emosi termasuk di dalamnya, atau kumpulan gejala perilaku, di mana kumpulan gejala ini baik psikologis maupun perilaku ini akan membuat suatu kondisi yang distress, tidak nyaman, menimbulkan ketidaknyamanan, tidak oke, tidak percaya diri, sehingga akhirnya menimbulkan disabilitas, ketidakmampuan seseorang itu berfungsi seperti orang normal, baik dalam perawatan dirinya, relasi sosial, fungsi sekolah, termasuk fungsi pekerjaan. Dan 3 hal penting ini ujung-ujungnya akan sangat mengancam yang namanya kualitas hidup. Hidup itu penuh dengan duit, kalau tak berkualitas tidak akan bisa menikmatinya. Hidup itu penuh dengan duit ya, kalau tidak berkualitas tidak menikmati. Ya. Oke, dokter. Nah, dok, tapi sih dok, kalau misalnya ngomong soal orang dengan gangguan jiwa, apa sih yang harus kita lakukan, dok? Karena tadi sudah kita bahas nih, kita mau menghindar salah, mau mendekati juga nggak tahu penanganannya seperti apa nanti, ya kan dok? Gimana tuh dok? Ya baik, setelah tahu konsep gangguan jiwa, satu hal lagi ya sih yang kita pahami, gangguan jiwa itu bisa mengenai setiap stadium umur, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, terus kemudian sampai ke lansia. Jadi intinya dari lahir sampai mati itu kita bisa mengalami gangguan jiwa, dan siapapun bisa, tidak terkecuali laki, perempuan, ras tertentu, status sosial ekonomi, bisa. Karena Penyebabnya ya dok ya? Iya, dan bisa mengenai itu, dan kita harus pahami, tidak semua gangguan jiwa itu seperti yang terstigma dalam masyarakat, langsung menjadi gila. Oh enggak, itu hanya 1%, tapi banyak lagi yang tidak terkenalkan sebelumnya ya. Seperti anak tuh kalau TK nggak mau diem, nggak bisa nyelesain tugas, atau nggak bisa mau bertatap muka, nggak mau berkomunikasi. Mungkin teman-teman yang lazim disebut autisme, gangguan remaja yang bisa jadi korban atau pelaku bully, gangguan emosi yang naik turun, mungkin yang dikenal dengan bipolar, atau yang selalu sedih, depresi, sampai ada usaha menyakiti diri sendiri. Dan ini bisa berlanjut sampai dewasa, kemudian mengalami gangguan makan, mungkin merasa berat badannya nggak oke terus, body morphic disorder, kemudian gangguan kecemasan, kalau ngelihat banyak orang gelisah, anxiety, pengennya cepat pulang, atau merasa ini jangan-jangan mau mati, tercekek. Nah, semua itu gangguan yang bisa terjadi pada setiap fase kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus tahu kalau sesuatu yang tidak sesuai normal, kita harus sudah peka radarnya, ting 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 ting. Berarti memang dimulai sadari, maksudnya kita harus mendeteksi itu ya dok ya. Jadi kita harus ting ting kok lain ya. Mungkin itu adalah tempat bagi kita untuk membawa yang bersangkutan untuk terevaluasi sedini mungkin. Yang namanya deteksi dini. Saat ini ya sih, namanya pengobatan gangguan mental itu sudah sangat berkembang. Dan jangan lupa teman-teman, pengobatan itu tidak selalu harus minum obat. Karena dengan psikiater, pengobatan itu selalu dikombinasikan dengan suatu namanya terapi non obat, dalam bentuk psikoterapi, terapi perilaku, itu yang akan membuat suatu kesembuhan yang lebih paripurna, sehingga bisa relatif kembali ke kondisi normal atau seperti orang normal. Berarti combine ya dok, antara obat dan juga terapi. Gitu. Jadi jangan khawatir nanti ada yang bilang ketergantungan dok. Ya, pasti seperti itu stigmanya. Jangan berobat ke psikiater karena akan mengalami seumur hidup. Ketergantungan seumur hidupnya. Sekarang saya kenalkan lagi ya si konsep ketergantungan dan kebutuhan. Jadi every psychiatric disorder is brain disorder. Artinya sesuatu hal yang tampil dalam adanya gangguan dalam perilaku, emosi kita, konsep berpikir kita, itu disebabkan atau menyebabkan adanya gangguan dalam keseimbangan zat-zat di otak yang namanya neurotransmitter. Jadi yang kita sebut neurotransmitter dasar seperti dopamin, serotonin, norepinefrin dan lain-lain begitu ya. Itu nggak balance, sehingga kalau dopaminnya turun, atau dopaminnya meningkat, itu ada halusinasi. Kalau serotoninnya turun, depresi.
norepinefrinnya ekses, itu cemas seperti itu. Nah, itulah yang distabilkan dengan obat. Sebetulnya fungsi penstabilan itu sama loh Yesi dengan penyakit fisik seperti diabetes mellitus, hipertensi. Itu kan karena kalau diabetes mellitus karena regulasi dari gulanya jelek karena insulinnya kurang, makanya dikasih obat. Jadi sama aja ya, Dok, iya ya. sama Kambuh, konsepnya. obat, Iya, jadi gitu. apakah ada yang menyebutkan ketergantungan insulin? Tidak, tapi kebutuhan akan insulin itu sama. Jadi nanti kalau kita deteksi adanya gangguan seperti itu dan kita sudah tahu secara ilmu, oh ini ada neurotransmitter imbalance, fungsi obatnya itu kebutuhan untuk menstabilkan neurotransmitter tersebut sehingga respon emosinya, perilaku yang dihasilkan bisa kembali seperti normal. Seperti orang pada umumnya begitu ya. Nah, dengan terapi dikombin dengan suatu terapi perilaku, maka akan terbentuk suatu coping baru, cara berpikir baru, cara berperilaku baru, dan cara beremosi baru yang pelan-pelan akan menjadi new habit. Nah, saat itulah seorang psikiater akan mulai nyape. Apa tuh nyape? Mengurangi dosis obatnya. Jadi seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya sebenarnya. Iya. Nggak langsung minum obat nggak sembuh-sembuh nih. Nanti kalau misalnya nggak sembuh-sembuh minum obat lagi, minum obat lagi. Enggak ya. Memang konsepnya bukan seperti penyakit flu gitu ya. Hari ini minum obat, besok sembuh, selesai. Tidak, butuh waktu. Butuh naik dosis pelan-pelan, dipertahankan dengan terapi perilaku diubah, cara berpikir yang salah, kemudian diturunkan pelan-pelan. Seperti itu. Jadi konsepnya bukan ketergantungan, tapi kebutuhan. Konsepnya ketergantungan. Nah, kalau konsep ketergantungan itu apa sih? Nggak perlu obat. Tapi dia seorang itu menggunakan obat untuk mencari side effect-nya. Dan biasanya obat itu tidak didapatkan dari dokter, tapi ya dari suatu pergaulan dan lain-lain, seperti kayak narkoba, seperti itu. Jauhi. Ya, bukan seperti itu konsep dari gangguan mental dan cara pengobatan dari gangguan mental. Seperti itu. Berarti sahabat-sahabat NH harus bisa ini membedakan mana itu ketergantungan, mana kebutuhan. Karena ya memang kalau misalnya sudah kebutuhan itu seperti dokter bilang tadi ya, bisa dikombin sama terapi gitu. Jadi ya nggak kayak flu ya, hari ini minum obat, besok udah ngarep-ngarep sembuh gitu kan. Iya, betul. Dan konsep terapinya sedikit berbeda, teman-teman saya kenalkan. Apa tuh konsep kadang-kadang terapinya, dibilang, loh kok ke psikiater tuh nggak diapa-apain ya? Iya dok, diajak ngobrol begitu ya. Nah, banyak sekarang yang menyebarkan kalau misalnya nih di sosial media, saya sebagai masyarakat awam ya dok, melihat suatu media itu akhirnya menceritakan dia kesehariannya juga kontrol ke psikiater gitu, bercerita. Terus banyak yang komen gini, cuma cerita doang gitu. Ya. Itu dok. Tapi ini bukan chit-chat di warung kopi teman-teman gitu ya. Kita menangkap dari suatu kata-kata, dari suatu emosi yang ditunjukkan pasien, masalahnya di mana. Kemudian kita menangkap, oh ya, kita memberikan feedback. Jadi setiap kata yang dikeluarkan dari seorang psikiater dalam suatu terapi, sesi terapi, itu bermanfaat untuk difeedbackkan kepada pasien sehingga pasien itu realize akhirnya menyadari, oh iya ya, terapi yang kayak gitu itu yang menimbulkan masalah dalam hidupku. Akhirnya sadar mau membentuk habit baru dan akhirnya lebih baik. Jadi kata-kata itu bermakna. Dan memang kalau kami psikiater, intinya bahwa pisau kami itu adalah observasi dan wawancara. Itu berbeda dengan teman-teman spesialis kami yang bedah. Pisaunya ya memang betul-betul pisau untuk mengambil sesuatu gitu. Tapi kami ini digging, menggali dari suatu kondisi psikologi seseorang dengan observasi dan wawancara. Oke, itu terapinya ya dok. Iya. Ya. Itu nanti dampak ke ke pasiennya itu seperti apa nanti dok? Kalau cuma diambil kan misalnya ini dia menceritakan dari dokternya sendiri, mendengarkan saja kah atau bagaimana dokter? Iya, mendengarkan dan berespon. Tapi memang dari kita bukan dengan persepsi dari dokter ya. Kita gunakan persepsi dari pasien. Jadi misalnya gini, tadi Bapak mengatakan tidak nyaman ya ketika berhubungan dengan si X. Bisa dijelaskan lebih. Nah seperti itu nanti akhirnya pasien bilang, oh iya ya ternyata ini sebabnya begitu. Jadi dengan suatu konversasi ini pasien akan dibawa menyadari apa yang menghambatnya, apa gangguannya, sehingga akhirnya memilih suatu hal yang
tampak oleh pasien. Jadi memilihkan itu untuk berubah atau tidak berubah, mau berlatih yang mana dulu, mau mengubah yang mana dulu, itu sangat tergantung pada pasien, ya sih, bukan atas pilihan seorang psikiater. Psikiater hanya membuat pasien paham dengan apa yang dialami dan gangguan hambatan yang sedang dirasakan, seperti itu. Nah, itu tadi yang dokter sebutkan kan, jikalau pasiennya itu normal, dia bisa merespon dokter untuk berbicara. Jadi terapinya seperti wawancara ya dokter, betul. Ya. Nah, ketika kalau misalnya dihadapkan dengan pasien yang autism atau mungkin ada pasien yang introvert yang memang dia tidak mau bercerita, tapi dia tahu nih dia harus membawa dirinya kemana, ke psikiater akhirnya, tapi tidak mau menceritakan, itu bagaimana dokter? Kami dalam pendidikan kami diajarkan dan paham dengan kondisi gangguan seperti itu, sehingga tidak semua pasien tuh gampang. Kadang-kadang ada yang challenging pasien dan itu membutuhkan waktu, dan itulah yang harus kami sediakan. Kadang-kadang tidak mudah menceritakan pengalaman traumatik di masa lalu. Tapi ketika pasien sudah nyaman, dan yang penting ya sih, isu trust, pasien trust dengan terapinya, hal-hal itu akan mulai terurai. Sehingga perlahan pasien akan mau. Berbeda ya, kita bicara sebetulnya sama konsepnya ketika berbicara dengan gangguan jiwa berat, yang ditanya A jawabnya B gitu ya. Atau kalau orang awam bilang, wes itu wes gila, nggak bisa nyambung. Nah, itu justru kelihatan gangguannya. Di situ kami bisa mengetahui psikopatologinya, kami menggali riwayat, mencari hal-hal apa saja, apakah hal halusinasi, waham, lalu kami bisa memilihkan obat mana yang tepat sesuai dengan gambaran yang ditunjukkan atau gejala klinis yang ditunjukkan oleh pasien. Sekalipun pasien sudah kehilangan daya nilai realistisnya, pasien sudah tidak memahami bahwa ia sakit. Oke, dok. Tapi dokter tadi kan saya juga tertarik nih, kalau dokter bilang kan kalau di para pasien ini juga menyadari sebenarnya mereka tuh introvert, membutuhkan waktu juga untuk mereka bercerita, ya kan. Nah, tapi kadang itu masyarakat awam itu menormalisasikan introvert, bahwa ya udah karena mereka ini introvert, terus sekitar mereka juga oh ya udah orang memang karakternya seperti itu gitu, jadi normal lah kalau dia nanti juga pasti berbaur sendiri, nanti juga pasti cerita sendiri, nanti juga pasti beraktivitas sendiri, seperti itu. Bagaimana dokter menanggapi hal ini, dok? Baik, introvert itu salah satu jenis kepribadian ya, nggak ada yang salah, hanya kalau fleksibel. Tapi kalau seseorang itu introvert dan tidak mampu mengadakan relasi dengan sekitarnya, memenuhi kebutuhan dasarnya, bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, ya itu yang mengalami itu namanya gangguan. Nah, di situ sebetulnya peran dari orang, kalau orang introvert memang lebih butuh untuk diajak bersosialisasi, di encouraging untuk berbicara gitu. Tetapi selama cirinya introvert tapi bisa berelasi dengan baik, bisa bekerja dengan baik, nggak apa-apa. Nah, masalahnya kan batas antara introvert yang ciri yang seperti itu yang Yesi bilang sampai mengalami gangguan itu kan tipis banget. Jadi memang awareness sekali lagi. Iya, awareness dari kita semua. Kita tuh perlu saling membantu supaya apa ya sih? Masyarakat kita ini sehat jiwa semua. Iya, betul. Kalau sehat jiwa semua itu lebih produktif, lebih bahagia, lebih bisa saling membantu. Kadang tuh itu. Sekarang soalnya lagi tren self diagnose ya, dok ya. Ya, itu anak-anak generasi Z. Google biasanya. Iya. Banyak melakukan generasi milenial saat ini banyak melakukan self diagnosis melalui Google. Betul. Padahal itu adalah pendekatan deskriptif ya. Ini ada. Tapi kita perlu yang tadi saya bilang, observasi, wawancara itu untuk mencari keterkaitan dan dinamika terbentuknya. Sehingga nanti lama-lama bingung loh, kok saya sakit ini juga begitu ya. Jadi dan itu saking bingungnya gitu. Padahal tidak seperti itu untuk melakukan diagnosis dalam gangguan psikiatri ya. Dinamika terjadinya, penyebabnya, hubungannya, bagaimana pola asuh, bagaimana ciri kepribadian yang dipunyai seseorang, itu semua berperan.
Nah, sahabat-sahabat ini tuh yang harus diperhatikan ya, sahabat-sahabat NH, jangan suka self diagnose karena ya itu tadi kita juga nggak tahu nih sebenarnya di dalam diri kita ini sudah benar atau belum, sudah sehat, benar-benar sehat mental atau belum. Nah, mending kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita dari awarenessnya kita sendiri juga ada yang aneh, ada yang kayaknya aku harus periksa gitu. Sebenarnya kalau memeriksakan tuh nggak ada yang salah kok, walaupun nanti hasilnya juga ternyata nggak ada apa-apa ya dok. Betul. Early detection itu adalah suatu hal yang harus kita biasakan supaya kalaupun terjadi sesuatu kita sudah mengetahui sedini mungkin bisa mengambil langkah yang tepat seperti itu. Cuma memang betul kalau orang itu mau gitu kan, aduh kalau ketahuan gimana gitu. Itu kembali lagi, ayo kita kampanyekan belief gitu ya. Early detection untuk semua condition itu the best way untuk menjaga kualitas hidup kita. Nah, yang paling penting kualitas hidup sahabat Hena. Dok, kasih dong dok, ini spesial kita juga di Hari Kesehatan Jiwa sedunia ya. Dokter boleh kasih closing statement buat sahabat-sahabat NH yang ada di rumah, juga pasien-pasien juga mungkin yang menderita atau mengidap ODGJ atau mungkin yang mempunyai faktor resiko atau yang sedang berada di dalam mengidap ya, bergumul dengan itu betul, gitu ya. Bergumul dengan itu, bagaimana dokter, silakan. Jadi teman-teman semuanya, mental health is not a random ya. Mental health itu harus kita usahakan, kita jaga. Pertama adalah awareness kita mengenai faktor risiko yang kita punya dan kemauan kita untuk tidak melakukan suatu denial atau bukan gitu ya. Tapi kita aware dan kita lakukan deteksi dini untuk kita mengambil langkah. Mengambil langkah it mean perbaikan atau perubahan perilaku atau emosi. Dan jangan lupa gangguan mental bisa mengenai setiap kita. Dari semua usia, dari semua lapisan, dari semua ras. Sehingga kepedulian kita akan sangat membantu teman-teman yang sedang mengalami gangguan mental. Gangguan mental adalah hak semua orang. Hidup berkualitas adalah sesuatu yang harus diusahakan. Thank you dokter buat closing statementnya. Semoga ini juga menguatkan kita semua ya, dan juga meningkatkan self awareness benar ya. Oke dok, thank you dok buat hari ini waktunya. Sama-sama, sudah meluangkan Yesi. waktu untuk berbagi edukasi juga ke saya, sahabat-sahabat NH yang ada di rumah, dan juga pasien-pasien dari National Hospital. Buat sahabat NH yang misalnya mau konsultasi bersama dengan Dr. Erika, bisa langsung aja cek di websitenya National Hospital, atau bisa juga menghubungi kami lewat direct message di Instagram atau di WhatsApp yang nanti sahabat NH bisa lihat juga informasinya di sosial media National Hospital. Baik, selamat sore sahabat NH, thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa juga cek selalu edukasi kita, nanti juga pasti akan ada Dr. Erika juga nih di sesi-sesi berikutnya ya. Siap. Oke, thank you Dr. Erika, thank you sahabat NH. Bye.